sampaikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, di mana salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjelang iqamah, kita mendirikan salat zuhur berjamaah, kita melakukan pengajian, dan mudah-mudahan waktu yang singkat menjelang azan dan iqamah ini kita bisa menyampaikan materi yang bisa mudah, cepat, dan bisa dipahami. Bapak Ibu sekalian, ada satu pembahasan namanya fikih harta keluarga. Fikih harta keluarga. Jadi aturan-aturan hukum yang mengatur tentang harta dalam keluarga. Ketentuan-ketentuan syariat, hukum-hukum fikih yang terkait dengan harta dalam keluarga. Kenapa ini dibahas, Bapak Ibu sekalian? Harta ini terkadang bisa menimbulkan masalah. Ketika anak-anak masih kecil, harta belum jadi masalah. Tapi ketika anak-anak sudah mulai dewasa, harta terkadang menjadi masalah. Harta ini ketika kita masih hidup, masih bisa beraktivitas, terkadang belum jadi masalah. Tapi harta ini ketika kita telah meninggal dunia, wafat, ketika kita mayit, kadang harta itu jadi masalah. Betapa banyak kita melihat harta orang-orang yang telah meninggal dunia itu oleh ahli warisnya menjadi masalah. Harta ini ketika kita masih terikat dalam ikatan suami istri belum jadi masalah. Tapi suatu ketika bila terjadi perceraian, maka harta menjadi masalah. Maka dalam Islam itu persoalan harta diatur betul dengan baik. Oleh karena harta ini diatur dalam Islam, maka bapak-bapak kita yang sudah berumur ini mesti bijak menggunakan harta di hari tua. Mesti bijak. Tidak boleh kita ini melakukan sesuatu terhadap harta ternyata itu kemudian hari memicu konflik di internal anak-anak. Banyak anak-anak kemudian jadi masalah ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Contoh di antara kasus yang orang tua sering melakukan kesalahan, jadi kita. Pertama, contoh ya, dari sekian banyak persoalan nafkah, hibah. Jadi ada nafkah, ada hibah, ada wasiat. Contoh kita wasiat. Dalam wasiat, terkadang ada orang tua itu yang menjadi masalah. Masalahnya di mana? Orang tua berwasiat kepada anak tentang harta. Padahal ada ketentuan. La wasiyata lil waris. Kita ini bapak-bapak tidak boleh berwasiat kepada orang yang bakal menjadi ahli waris. Tidak boleh. Batal, jadi nol. Suatu ketika kakak yang paling besar, ya 4 orang adik-beradik, kakak paling besar merahak rumah. Adik-adiknya tanya, kenapa rumah ini kakak rahak? Ini kan rumah bersama, belum kita bagi. Sang kakak jawab, tidak tahukah kalian, dulu ketika ayah masih hidup,
rumah ini diwasiatkan untuk saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Maka bapak-bapak hati-hati. Jangan karena anak sering mengunjungi kita, sayang kepada kita, sering membawa hadiah kepada kita, terus mewasiatkan sesuatu. Tidak boleh. Karena nanti jatah ahli waris anak itu akan sama. Jangan disangka nanti anak yang sayang warisannya akan banyak, anak yang nakal yang jarang jenguk warisannya akan sedikit. Tidak. Anak ini sayang ke kita atau tidak, sering jenguk kita atau tidak, perolehan harta mereka mesti sama. Jadi hati-hati mengucap sesuatu kepada anak. Maka apakah setiap wasiat mayit wajib dilaksanakan? Tunggu dulu. Tidak setiap wasiat mayit wajib dilaksanakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, min ba'di wasiyatin yusi biha udain. Jadi apabila mayit wafat, harta ini menjadi milik mayit. Nama harta mayit, malul mayit. Sampai kapan? Sampai ditunaikan wasiat dan dibayar hutang piutangnya, barulah berpindah dari harta mayit menjadi harta ahli waris. Ketika menunaikan wasiat, apakah semerta-merta setiap wasiat mayit wajib dilaksanakan? Tunggu dulu. Tidak bisa. Ada mayit berwasiat, nanti kalau saya mati, kakakku yang paling besar, anak kandung dia, kakakku yang paling besar tidak boleh dapat warisan harta saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak boleh wasiat itu bertentangan dengan hukum-hukum yang lebih tinggi. Contoh, mayit berwasiat, kalau nanti ayah mati, maka 30 juta harta ayah ini infakkan ke masjid. 30 juta dicatat oleh anak. Dan waktu sholat di masjid, orang masjid pun tidak tahu kalau nanti mati 30 juta untuk masjid. Berjalan waktu setahun 2 tahun, meninggal bapak ini, wafat. Begitu dia meninggal dunia, maka dua pekerjaan ahli waris, membayar hutang dan menunaikan wasiat. Cek hutang. Nah, ternyata hutang mayit itu 60 juta. Mayit tidak mengasih tahu, tapi karena ada bukti, ada saksi, orang datang menagih, betul 60 juta bayar. Hartanya tadi 120 juta. Bayar hutang berapa? 60 juta. Sisa berapa? Sisa 60 juta rupiah. Mayit berwasiat bahwa wakafkan, infakkan duit ayah nanti 30 juta ke masjid. 60 juta, wasiatkan 30 juta. Berarti 50% dari harta yang tinggal untuk wasiat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tak boleh. Wasiatnya mesti dianulir. Kenapa dianulir? Karena ada faedah. Orang itu tidak boleh berwasiat melebihi dari sepertiga harta. As-sulus kasir. Kita ini Bapak boleh berwasiat maksimal hanya sepertiga dari harta. Kalau 60 juta, sepertiganya 20, maka hanya boleh diwasiatkan 20. Maka angka 30 yang disebut-sebut itu dianulir turun menjadi 20. Itu yang saya sebut tidak semerta-merta wasiat wajib dilaksanakan. Ustaz, boleh tak tetap kami bayar 30 juta? Yang 10-nya kami masukkan ke wasiat? Boleh. Dengan catatan seluruh ahli waris menyetujui. Sekarang saya tanya bapak-bapak, kira-kira ahli waris kita mau apa tidak? Tengok dulu anaknya. Maka tidak setiap wasiat wajib dilaksanakan. Maka kita sebagai orang tua yang masih hidup mesti berhati-hati berwasiat soal harta. Karena kalau salah-salah wasiat bisa memicu konflik di internal anak-anak. Satu lagi, bahwa tidak setiap wasiat wajib dilaksanakan. Satu hari, ini sering saya contohkan, ada seorang ibu datang, Ustaz, umur saya 24 tahun. Ada apa ibu? Saya janda Ustaz. Ibu ini janda, umur 24 tahun. Saya punya aset. Punya segala peninggalan dari suaminya. Jadi satu bulan itu hampir gajinya 25 juta. Punya anak satu laki-laki TK.
Ini saya janda Ustaz, kemudian punya anak TK 1, kemudian gaji saya banyak Ustaz. Ustaz pun mendengar ilmu janda, jangan pun hafal maksudnya. Apa masalahnya itu? Suami saya sudah wafat 3 tahun yang lalu. Jadi 21 tahun menikah, umur 24 wafat. Jadi Ustaz, saya punya tambatan hati. Jadi 3 tahun menutup hati untuk laki-laki lain. Tahun keempat ternyata berubah. Hati itu kan bolak-balik. Terus apa masalahnya Ibu? Saya dapat orang yang bisa saya jadikan sebagai imam. Ini Ustaz ini apalah maksudnya jadi imam? Kemana lah tema ini? Dan laki-laki ini Ustaz saya dekat anak saya dan mereka sudah akrab. Keluarlah Ustaz karena Ustaz akan dengan anak-anak. Apa masalah Ibu? Nah, masalahnya begini Ustaz, saya sudah cocok, dia cocok, keluarga kami sudah cocok, kami mau menikah. Cuma ada satu yang menjadi beban saya Ustaz. Apa itu Ibu? Waktu dulu di emergency, waktu suami saya dulu wafat, ya. Jadi suaminya kena corona. Waktu wafat dulu berpesan berwasiat, kalau nanti abang mati, kamu tidak boleh menikah lagi. Ini kalau ada yang ibu belakang kamu bertanya, mau apa tidak? Didengarkan atau tidak didengarkan? Kalau bapak-bapak jangan tanya lagi, lewat semuanya. Sekarang saya tanya bapak, istri bapak berwasiat kalau mati saya abang tak boleh menikah lagi. Apa jawab bapak? Jujur, jangankan waktu mati, hidup saja saya menikah nih. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah wasiat itu wajib dilaksanakan? Tunggu dulu. Kita kalau dapat wasiat itu masih dikonsultasikan. Wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang lebih umum. Dengan apa kita adu wasiat mantan suaminya itu? Kita adu dengan teori perceraian dalam Islam. Jadi dalam ketentuan hukum Islam itu, perceraian terjadi karena 2 hal. Pertama, karena putusan pengadilan. Jadi bapak tidak boleh menceraikan istri semerta-merta kecuali lewat putusan pengadilan. Kalau setiap orang bisa menceraikan istri secara mandiri, susah kita dengan administrasi kependudukan, KTP, KK, ya betul. Maka mesti resmi lewat pengadilan. Bapak kalau tidak suka dengan istri, ajukan ke pengadilan, sampaikan alasan, namanya permohonan pengadilan tolak. Istri juga seperti itu. Maka satu, putusan pengadilan. Kedua, perceraian itu terjadi akibat kematian. Jadi orang pasangan mati itu terjadi perceraian. Maka dalam sidang pengadilan, Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang istri menceraikan suaminya, biasanya sidang itu agak lama. Karena dalam konsep hukum Islam kita mempersulit terjadinya perceraian. Biasanya sidang sampai 4-5 kali lah. Baru 1 kali sidang, suami istri menceraikan suami, meninggal suaminya, wafat. Maka persidangan langsung dihentikan. Karena mati itu menjadi sebab terjadinya perceraian. Maka begitu suaminya wafat, sudah selesai terjadi perceraian. Maka apakah suami masih punya kendali suami yang meninggalkan terhadap istri? Tidak lagi. Apakah dia menikah atau tidak menikah itu tidak urusan. Wasiat tidak wajib dilaksanakan. Maka ibu tadi, apakah saya wajib mentaati wasiat suami saya tidak boleh menikah lagi? Tidak, ibu boleh menikah lagi. Apa jawab ibu tadi? Yes katanya. Ini baru faktor kan gitu. Dan memang seperti itu. Jadi jangan disangka-sangka kita ini setia-setia betul. Nah ini yang saya sebut dengan fikih harta keluarga. Jadi orang mesti bijak menggunakan harta di hari tua terkait dengan wasiat. Biasanya kita akan buat beberapa contoh-contoh bagaimana wasiat itu salah. Salahnya dari mana? Yang berwasiat itu tak paham cara berwasiat. Di antaranya nanti adalah berwasiat kepada ahli waris yang ia menerima warisan. Karena anaknya sayang ke dia, sering jenguk dia, sering kasih hadiah, terlontar ucapan nanti kalau mama mati, rumah ini untuk engkau dan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Wallahu a'lam.
Musyawarah ini mungkin fikihnya menjadi panjang. Kalau di kampus 2 semester 16 kali pertemuan, satu pertemuan 2 jam. Ini hanya 45 menit selesai semuanya. Nah inilah mungkin yang dapat kami sampaikan, dan akan banyak pembicaraan tentang nafkah, bagaimana hibah atau hadiah. Ada hadiah. Orang tuanya punya tradisi kalau anaknya menikah kasih rumah satu, banyak duitnya. Mungkin orang tuanya itu lagi punya usaha sawit, mungkin viral, sawit yang lagi viral nih. Jadi 1 bulan itu mungkin pendapatannya 100 juta, 200 juta. Berkokok ayam padi 20 juta masuk rekeningnya. Kalau kita ini berkokok ayam padi 70 juta masuk ke rekening, potong koperasi, potong tambah. Nah, asal menikah dapat hadiah rumah. Asal menikah dapat hadiah rumah. Begitu anak terakhir belum menikah, orang tuanya wafat. Apakah ia tetap dapat hadiah rumah atau seperti apa? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.